Ya pemirsa, polemik kembali lagi, kita masih membahas mengenai Indonesia darurat narkoba. Sidang skors dicabut. Saya lanjutkan kepada Pak Kombes Pol Slamet Pribadi, Pak. Tadi kita mendengar ada dua sisi, pemberantasan dan kemudian pencegahan. Kalau dari kepolisian sendiri yang mana Pak yang lebih difokuskan? Iya. Halo, iya memang. Di kepolisian juga mengikuti aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika, yaitu track hukum dan track pengobatan. Cuman pengobatan ada di dua sisi ketika dia berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau ruang tahanan dan di luar. Tapi dianjurkan oleh kita bahwa yang di luar itu adalah perbuatan sukarela. Jadi kita tidak mengharap agar menunggu ditangkap, karena polisi itu sifatnya adalah petugas yang positifis. Siapapun yang melanggar hukum, siapapun yang melanggar aturan, tentu dia harus menanggung akibatnya, mempertanggungjawabkan hukumnya. Namun pengobatan tetap dilakukan oleh yang bersangkutan dengan kesadaran, atau pengobatan berdasarkan kebijakan dari para penyidik. Jadi dua track itu, dua sistem itu tetap diikuti. Karena begini Pak, saya mendengar banyak cerita bahwa katakan dia pemakai jarang-jarang begitu ya, kemudian dia dimasukkan ke sel, kemudian menjadi naik kelas justru karena berkumpul dengan teman-temannya yang lain ternyata semakin pro begitu. Bagaimana Pak? Maksudnya semakin pro artinya? Dari pemakai yang dia mungkin hanya sekali-sekali. Okay, ya. Sehat adalah hak. Ya. Jadi kalau misalnya penyidik melanggar dari hak itu, tentu dia akan kerepotan sendiri. Jadi untuk mendapatkan hak, kemudian ada proses namanya assessment baru keputusan dari penyidik. Kalau misalnya hak itu tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, ini akan bermasalah ketika sampai di pengadilan. Ya. Pak Hakim, hak saya untuk sehat, hak saya untuk assessment belum dipenuhi. Nah, ini dalam hukum acara pidana narkotika, seandainya hak itu tidak terpenuhi, maka akan menjadi persoalan hukum di dalam pengadilan. Oke. Iya. Banyak mana yang kemudian masuk ke pengadilan atau banyak yang ke jalur rehabilitasi? Atau ada syarat-syaratnya atau ini ya ukuran-ukuran? Banyak yang ke pengadilan, banyak ke pengadilan. Namun ketika masuk ke pengadilan, masuk ke dalam ruang tahanan, tentu ada proses namanya pengobatan atau rehabilitasi. Oke. Jadi tidak semua, kan ada juga yang jalurnya rehab, tidak ke pengadilan. Ya. Itu ukurannya apa sih Pak? Ukuran banyaknya yang dipakai atau apa? Penyidik tidak bisa menentukan apakah dia perlu rehab atau tidak. Bagaimana proses rehabnya, atau rawat jalan atau rawat inap, yang menentukan adalah ahli. Ahli dalam hal ini adalah tim dokter atau tim asesmen terpadu. Sesuai dengan KUHP pasal 1/28 tentang ahli di situ, maka keterangan ahli akan didengar oleh penyidik apakah dia perlu di assessment, apakah dia perlu di treatment atau rehab, dialah yang menentukan, penyidik yang akan mengikuti itu. Kalau tidak, justru akan kembali ke penyidik bahwa hak saya tidak terpenuhi. Oke. Nah, tidak ada misalnya ukuran ini pemakai, ini pengedar, jumlahnya sekian, itu tidak ada ukuran ketika yang menentukan. menentukan adalah assessment, tim assessor. Karena assessment itu adalah untuk mengetahui zat apa yang dipakai, sejak kapan dia pakai, bagaimana caranya, itu diketahui. Oke. Bapak mau nambahin Pak Sulis? Melengkapi Pak Slamet, rehabilitasi itu ada dua jalur, voluntary dan compulsory. Voluntary itu dilakukan oleh mereka yang memang karena kesadarannya ingin sembuh dari ketergantungannya. Compulsory itu yang melalui proses penangkapan atau razia. Persyaratannya adalah mereka yang tertangkap kedapatan ada padanya barang bukti apabila di bawah limitasi sebagaimana diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, contoh kalau ganja tidak boleh melebihi 5 gram. Kalau ekstasi tidak boleh melebihi dari 8 butir. Kalau sabu tidak boleh melebihi dari 1 gram. Kalau dia melebihi, berdasarkan interpretasi dari surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 itu, berarti dia tidak memenuhi kriteria untuk dipakai diri sendiri dalam 1 hari. Iya. Artinya dia masuk golongan
bisa pengedar, bisa untuk penyedia pemakai yang lain. Jadi ada persyaratannya dan itu dikuasai oleh tim assessment. Mereka yang secara voluntary itu hanya aspek medis dan aspek sosial oleh asesornya, tetapi yang melalui proses hukum itu melalui asesmen terpadu oleh tim asesmen terpadu. Nah, rekomendasinya adalah aspek medis iya, aspek sosial iya, aspek hukum iya. 3 ini menjadi satu kesatuan. Kalau salah satu di antaranya tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan tidak boleh direhabilitasi sampai dengan proses hukumnya jalan. Jadi, tetapi kalau dia memenuhi syarat, dia sepanjang sembari proses hukumnya jalan, dia bisa ditempatkan di lembaga rehabilitasi, tidak ditahan. Demikian. Jadi ada pilihan kepada personalnya dan juga dari tim asesor juga. Baik. Ke Bung Yohan. Bung Yohan, Anda melihat efektif mana? Pemidanaan atau rehabilitasi itu? Pertama bahwa konteks narkotika sendiri begitu kompleks ya. Jadi kalau yang saya lihat yang kita bicarakan hari ini dari sisi pemakai narkotikanya. Dalam artian banyak teman-teman selebritis begitu yang memakai narkotika. Dan tadi Pak Beni sempat juga menyinggung tentang pendekatan Yono Odis yang ditekankan di sini di Indonesia dalam artian ini soal demand reduction begitu ya. Yakni pengurangan permintaan dari masyarakat. Nah, kemudian Indonesia sendiri juga mempunyai satu kebijakan, yakni kebijakan wajib lapor, di mana mendorong teman-teman masyarakat begitu ketika kamu punya problem narkotika, untuk segera mendaftarkan diri ke tempat rehabilitasi yang dalam artian kalau di undang-undang itu di bawah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Namun kemudian BNN kemudian juga ikut ingin terlibat dalam IPWL dan teman-teman polisi juga mungkin ke depannya juga ikut terlibat. Problemnya begini, ketika IPWL atau wajib lapor ingin didorong begitu, namun yang ditampilkan ke depan publik adalah ketika orang dengan figur publik setinggi teman-teman ini tetap misalnya ada di kasus sebelumnya, ada yang tetap mendapatkan penyiksaan begitu, kemudian ada yang tetap dihadapkan dengan hukum, bagaimana kemudian masyarakat sipil dapat percaya begitu untuk datang ke tempat-tempat rehabilitasi dan untuk mengurangi dampak narkotika yang ada di hidupnya. Karena bagaimanapun juga semua orang punya konteks sosial yang berbeda-beda. Ketika apa yang ditampilkan oleh penegak hukum begitu punitif, bukannya bersahabat begitu, jadi masyarakat jadi sulit percaya. Anda menyoroti kasus yang mana nih yang sebutin bahwa ada penyiksaan dan segala macam? Yang anaknya Jeremy Thomas itu. Nah, kenapa itu Anda soroti secara khusus? Sayang sekali begitu ketika ada anak public figure masih mendapatkan perlakuan seperti itu. Yang ditangkap masyarakat kalau misalnya orang sebesar itu masih mendapatkan hal seperti apalagi kami begitu kan. Nah, alangkah indahnya saya pikir apabila ketika ada teman-teman selebritis yang atau public figure lain begitu ya yang terlibat dengan narkotika dalam konteks pemakaian saja. Kalau misalnya penjualan oke lah, itu memang harus ditindak begitu ya karena kita bagaimanapun kita harus memberhentikan peredaran gelap narkotika. Namun ketika dalam konteks pemakaian, alangkah indahnya ketika teman-teman penegak hukum dapat merangkul teman-teman selebritis dan memberikan pendidikan yang tadi disebutkan oleh akademisi kita agar pengikut selebritis tadi itu tidak kemudian mengikuti tingkah yang dilakukan oleh si selebritis dalam artian idola saya dapat berubah, idola saya dapat dirangkul oleh penegak hukum sehingga saya juga ketika punya masalah narkotika saya lebih nyaman untuk bertemu dengan penegak hukum begitu. Mau nanggapi ini soal penyiksaan tadi? Iya. Pelaku atau pembuat tindak pidana itu tidak mengenal public figure. Yang kita kenal adalah fakta dan bukti. Memang kebetulan kalau itu public figure itu menjadi sorotan. Apapun kebijakan dari para penyelidik dan penyidik itu akan menjadi bahan news, bahan berita. Ketika orang biasa itu tidak menjadi bahan berita, tapi ketika beliau berdua ini yang ada itu akan menjadi sorotan, menjadi bahan berita. Jadi saat ini mungkin nuansa penyidik sudah berubah. Jadi maupun itu public figure atau tidak, kebijakan hukum akan sama. Tapi saya juga ingin menyoroti kasus itu juga sebenarnya Pak Slamet. Ketika malam itu, hari Sabtu itu ditangkap, kemudian dilepas, lalu kemudian 2 hari kemudian baru ditahan. Artinya apa tambahan data yang diperoleh oleh kepolisian sehingga kemudian penangkapan baru berjalan 2 hari kemudian? Bisa terjadi, bisa. Kan di dalam penyidikan kasus narkotika itu kan 3 kali 24 jam.
untuk ditangkap, kemudian menjadi tersangka. Artinya ada waktu jeda 2 hari ketika bukti fakta cukup sehingga 2 alat bukti minimal ada disertai dengan dugaan keras telah melakukan suatu perbuatan pidana maka terpenuhi maka dilakukan penindakan. Bung Yohan? Tadi menarik juga untuk statement Pak Slamet sebelum ini beliau bilang bahwa sehat adalah hak begitu ya. Namun kemudian kita tahu sendiri juga bahwa di undang-undang narkotika itu sistem peradilan pidananya lebih panjang dari pidana biasa. Yang artinya sehat adalah hak menjadi pertanyaan sebenarnya. Apakah betul-betul untuk pemakai narkotika sehat adalah hak ketika proses pidana jadi lebih panjang, butuh asesmen terpadu dan segala proses birokrasi yang sangat berbelit-belit begitu untuk acara pidananya. Alangkah lebih baik ketika untuk kita bisa punya takaran yang lebih pasti dan lebih mudah dibanding apa yang sudah diatur oleh SEMA 4 2010 dan Perber misalnya untuk teman-teman pemakai narkotika agar proses menempatkan teman-teman pemakai narkotika ke rehabilitasi atau intervensi kesehatannya bisa lebih cepat begitu. Daripada berlama-lama di proses sistem peradilan pidana yang saya pikir tidak menguntungkan untuk kedua belah pihak. Memang hukum acara pidana narkotikanya seperti itu. Untuk mencapai keputusan bahwa seseorang itu perlu diobati atau tidak, tim asesmen terpadu itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalam mengambil kebijakan soal bagaimana dia perlu direhab atau tidak. Jadi penyidik benar-benar mendengar apa yang disampaikan, apa yang disimpulkan oleh tim asesor atau tim asesmen terpadu. Baik. Kita istirahat dulu deh. Baiklah pemirsa, kita harus break sejenak. Polemik akan kembali sesaat lagi. Sidang Diskurs.